Halo semuanya, kami dari kelompok RAD. Kami akan menjelaskan materi tentang RAD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Igusti Nova Herdiana. Dan selanjutnya, Nama saya Adi Palguna. Nama saya Kadek Surewinangun. Saya Saverio Agostino. Dan saya Kadek Angga Palguna. materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, pengertian RAD, yang kedua, fase-fase RAD, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan RAD, dan yang keempat, contoh proyek dan studi case. Yang pertama, RAD akan dijelaskan oleh Adi Palguna. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari RAD atau Rapid Application Development adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek atau kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini juga merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Next. Kemudian ada pengertian RAD menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Kendall. RAD adalah suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat lunak. Next. Yang kedua itu adalah menurut MacLeod. Rapid Application Development atau RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Kemudian ada Witten dan Bentley. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase dari RAD. Nah, bisa dilihat di sini fase-fasenya itu terdapat 3 ya. Sebenarnya 4, cuman di bagian pengembangan ini biasanya dimasukin ke dalam desain sistem atau di dalam proses desain dijadiin 1. Jadi yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan, lalu masuk ke proses desain, dan pengembangan jadi 1, lalu masuk ke implementasi. Oke, dimulai dari rencana kebutuhan atau bisa dibilang requirement planning. Jadi di sini user dan analis itu melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Nah, pada tahap ini tuh merupakan hal terpenting karena adanya keterlibatan dari kedua belah pihak. Lalu masuk ke proses desain dan pengembangan tadi ya, dijadiin 1. Nah, di sini itu keaktifan user itu terlibat menentukan untuk mencapai tujuan karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis. Seorang user dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain. Merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan user yang dibuat pada tahap sebelumnya. Lalu lanjut ke proses implementasi atau implementation. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan di mana programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh user dan analis. Nah, sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut, apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini, user biasanya memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat, serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari RAD atau Rapid Application Development. Kelebihan dari RAD. 1 yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequel linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat.
Lalu untuk kelebihan yang ketiga yaitu model RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Baik, selanjutnya kekurangan dari RAD atau Rapid Application Development, yaitu yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan dipastikan gagal. Yang kedua, yaitu tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Dan kekurangan yang terakhir yaitu RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang punya risiko teknik yang tinggi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan melanjutkan study case dari RAD. Dalam skala apa sih RAD cocok untuk digunakan? RAD itu cocok digunakan dalam skala yang kecil dan tidak terlalu kompleks. Next. Ini merupakan penerapan metode Rapid Application Development atau RAD dalam pengembangan sistem informasi data toko dari Yahya Dwi Wijaya Universitas PGRI Madiun. Di situ dapat dilihat perencanaan tahapannya. Di tabel pertama analisa kebutuhan, di mana user itu ada 3, yaitu admin, karyawan, dan pemilik. Pada user admin memiliki fasilitas login, dapat melihat data, dapat membuat data, mengedit data, dan juga menghapus data. Pada user karyawan memiliki fasilitas untuk login, melihat data, dan membuat data saja. Dan untuk pemilik itu memiliki fasilitas untuk login dan melihat data. Perencanaan ini mendeskripsikan kebutuhan sistem toko berkah. Kegiatan yang dilakukan adalah analisa dan wawancara kepada pihak toko berkah. Hasil yang bisa didapatkan adalah tentang mekanisme atau prosedur sistem informasi data di dalam toko berkah tersebut. Baik, sekarang lanjut ke UML dari toko berkah. Itu di mana sistem informasi data dari toko berkah dapat kita lihat ada aktornya admin, memiliki action yang pertama login, melihat data, membuat data, dan mengedit data. Untuk aktor pemilik hanya memiliki action login dan melihat data saja. Dan untuk aktor karyawan memiliki action untuk login, melihat data, dan membuat data. Next, kita di database penjualan. Di situ dapat dilihat pertama ada tabel penjualan yang memiliki data. Pertama ada nomor transaksi jual, TR transaksi jual yang menjadi primary key dengan tipe data integer panjangnya 11 karakter. Kedua ada tanggal transaksi, itu memiliki tipe data date. Ada kode barang memiliki tipe data varchar dengan panjang 10 karakter. Kemudian ada jumlah jual, itu memiliki tipe data integer dengan panjang 10 karakter. Kemudian di tabel user itu ada ID yang menjadi primary key dengan tipe data integer yang memiliki panjang 11 karakter. Kemudian ada nama dengan tipe data varchar, panjang karakternya 255. Username dengan tipe data varchar memiliki yang memiliki panjang karakter 255 karakter. Password juga dengan tipe data varchar yang memiliki panjang karakter itu 255, dan terakhir ada level, itu memiliki tipe data varchar juga tapi dengan panjang 20 karakter. Kemudian di tabel supplier
ada ID sublayer yang menjadi primary key dengan tipe data char dengan yang memiliki panjang 5 karakter. Kemudian ada nama supplier itu varchar untuk tipe datanya, dan untuk panjangnya itu 20 karakter. Alamat supplier itu tipe datanya varchar juga, tipe panjang karakternya itu 30 karakter. Telepon supplier itu varchar juga dengan panjang 12 karakter. Dan terakhir ada jenis kelamin, itu tipe datanya varchar, panjang karakternya 25 karakter. Masuk ke tabel barang, ada kode barang sebagai primary key, di mana kode barang itu memiliki tipe data varchar dengan panjang 10 karakter. Kemudian ada nama barang dan jenis barang dengan tipe data yang sama, varchar, dan panjang yang sama 30 karakter. Kemudian ada stok dan ada harga dengan tipe data yang sama, integer, yang memiliki panjang 11 karakter. Kemudian di tabel transaksi beli, ada nomor transaksi beli yang menjadi primary key dengan tipe data integer, panjangnya 10 karakter. Kemudian tanggal transaksi beli itu memiliki tipe data date. Kode barang memiliki tipe data varchar dengan panjang 10 karakter. Jumlah beli memiliki tipe data integer dengan panjang 10 karakter, dan ID supplier memiliki tipe data char dengan 5 karakter. Perancangan desain sistem ini adalah tahapan selanjutnya. Itu desain sistem ini nantinya akan menjadi acuan alur implementasi sistem informasi. Desain sistem yang digunakan adalah dengan menerapkan use case diagram dan desain rancangan database data toko. Use case berupa gambaran visual konteks yang menjelaskan interaksi antara pengguna dengan sistem. Jadi yang tadi saya jelaskan itu termasuk use case diagram. Next. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini. Setelah menganalisa kebutuhan sistem dan memetakan desain sistem, ada nama implementasi, yaitu penerapan sistem informasi. Tahap implementasi ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode program sesuai dengan kebutuhan sistem. Kegiatan yang dilakukan adalah membangun sistem sesuai dengan kebutuhan dan model sistem yang sudah dibuat. Hasil yang didapatkan berupa sistem informasi data toko berkah. Nah, apa kita lihat sini di gambar itu ada tampilan dari database penjualan itu pada halaman data supplier. Di situ untuk UI-nya sendiri dapat kita lihat ada tombol tambah untuk menambah data suppliernya. Dari mana tabel itu dapat kita lihat ada tabel nomor untuk mengurutkan untuk sebagai penanda nomornya. Ada ID supplier untuk inputan ID dari suppliernya yang menjadi primary key tadi. Kemudian ada nama supplier, ada alamat, ada nomor telepon supplier, dan ada jenis kelamin supplier. Tak lupa juga di bawahnya ada tombol untuk kembali ke halaman karyawan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulannya dari materi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yang pertama, penggunaan RAD harus digunakan secara cepat, sebab bila tidak maka akan menimbulkan kerugian seperti misalnya biaya yang semakin membengkak dan waktu yang semakin lama. Yang kedua, penggunaan metode RAD harus digunakan dengan mempertimbangkan aspek waktu dan biaya secara seimbang, yang artinya tidak bisa diprioritaskan satu persatu. Yang ketiga, dengan menggunakan RAD maka keterlibatan user menjadi semakin meningkat, yang akhirnya dapat meningkatkan kepuasan user terhadap sistem yang dikembangkan. Next. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, maaf dimaafkan. Next. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang ada di bawah ya. Next. Selanjutnya, ini merupakan daftar pustaka dari kelompok kami yang digunakan sebagai acuan dari materi yang kami jelaskan hari ini. Sekian dari kelompok kami. Makasih.